Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI. Kami masih mau punya keyakinan untuk tidak ada PHK. Jadi kamu tidak mau ngambil kesimpulan ekstrim ya. Kita masih punya keyakinan optimis bahwa semoga tidak ada PHK. Baru-baru ini, kita sering mendengar berita tentang PHK massal yang terjadi di PT Sritex. Nah, PHK ini mengakibatkan lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Nah, fenomena ini sangat mengkhawatirkan di Indonesia karena tingginya angka pemutusan kerja ini mengakibatkan penurunan ekonomi di Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai penyebab di balik fenomena ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Yuk kita gaskeun. Nah, buat kalian yang masih belum tahu apa itu PT Sritex, PT Sritex sendiri merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang resmi tutup pada 1 Maret 2025. Nah, penutupan ini mengakibatkan lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. Nah, keputusan ini diambil setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Semarang yang menyatakan bahwa Sritex tidak memiliki cukup dana untuk melunasi hutang-hutang mereka. Nah, banyak juga faktor yang menyebabkan pailitnya Sritex, meliputi modal kerja yang tidak ada, biaya produksi yang sangat tinggi, lalu tak lupa karena kondisi ekonomi yang sedang sulit. Nah, situasi ini membuat perusahaan tidak dapat bersaing di pasaran. Nah, pada akhirnya memaksa mereka untuk menghentikan operasional. Lalu PHK ini juga tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada ekonomi lokal. Nah, banyak karyawan yang merasa terkejut dan tidak siap menghadapi kenyataan ini. Nah, ini berpotensi mengalami kesulitan finansial yang sangat signifikan. Lalu, Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyatakan bahwa keputusan ini sangat menyedihkan dan tidak sesuai dengan harapan. Ia mengungkapkan rasa kehilangan yang sangat dalam terhadap karyawan dan berjanji untuk bekerja sama dengan kurator dalam proses penyelesaian hutang. Nah, kalau dalam sudut pandang ekonomi, PHK di Sritex ini mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh industri tekstil di Indonesia. Nah, banyak sekali perusahaan yang mengalami hal yang serupa, yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah internal Sritex, tetapi juga masalah struktural dalam industri tekstil di Indonesia. Dalam perspektif sosial, PHK massal ini tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaannya, tetapi juga pada keluarga mereka dan masyarakat sekitar. Dengan hilangnya pendapatan, banyak sekali keluarga yang terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar. Nah, ini tentu dapat meningkatkan angka kemiskinan. Nah, kalau kita pandang dari sudut pandang perspektif psikologi, kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan stres dan juga kecemasan yang tinggi bagi karyawan. Nah, tentu akan banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaan, akan kehilangan identitasnya dan juga tujuan hidup yang akan berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Dalam teori krisis ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa PHK seringkali terjadi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika perusahaan menghadapi penurunan pendapatan, mereka cenderung melakukan PHK sebagai langkah untuk mengurangi biaya. Nah, selain itu, studi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan di Indonesia yang tidak memiliki rencana kontingensi yang memadai untuk menghadapi krisis, sehingga ketika situasi sulit datang, mereka tidak siap dan terpaksa melakukan PHK. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang kurang mendukung industri lokal dapat memperburuk situasi ketenagakerjaan, ketidakpastian dalam regulasi, dan juga minimnya insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan dapat menghambat pertumbuhan industri. Nah, hal ini menciptakan ketidakstabilan di pasar kerja, yang pada gilirannya meningkatkan rasio pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi karyawan. Nah, setelah PHK, muncullah masalah baru, yaitu banyak sekali karyawan yang kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Persyaratan seringkali tidak masuk akal, seperti pengalaman kerja minimalnya 5-10 tahun, minimalnya tinggi badan, lalu ada juga seperti syarat-syarat yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan job desk pada pekerjaannya. Selain itu, banyak sekali perusahaan yang lebih memilih untuk merekrut karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih banyak,
sehingga sangat menyulitkan bagi mereka yang baru saja di PHK untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang sama. Pada akhirnya, tingginya angka PHK di Indonesia, terutama di PT Sritex, mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam industri dan ekonomi secara keseluruhan. Dari kondisi keuangan yang buruk hingga kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, banyak sekali faktor yang berkontribusi pada fenomena ini. Selain itu, kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, terutama dengan persyaratan yang tidak realistis, menambah beban bagi mereka yang terkena PHK. Penting juga bagi kita untuk memahami isu ini secara mendalam dan mencari solusi yang dapat membantu, serta perlunya menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan. Sekian dari Warta Talu, kita bertemu lagi di video selanjutnya.